Yang ke-1 ada monitor. Monitor mempunyai fungsi sebagai alat output. Yang kedua ada CPU. CPU berfungsi sebagai pengendali proses kinerja komputer. Yang ketiga ada hard disk. Fungsi hard disk untuk menyimpan data komputer. Yang keempat ada stabilizer. Fungsi stabilizer untuk menstabilisikan tegangan listrik apabila voltase listrik turun. Yang kelima ada modem. Modem berfungsi alat komunikasi dua arah. Yang ketujuh speaker. Speaker berfungsi untuk merubah gelombang listrik dari perangkat audio menjadi gelombang suara. Yang kedelapan keyboard. Keyboard berfungsi untuk mengetik atau memasukkan huruf. Yang kedelapan ada mouse. Mouse berfungsi untuk menunjuk posisi kursor. Yang kesembilan ada scanner. Scanner ini seperti mesin fotokopi dan berfungsi untuk mengcopy data objek. Yang ke-10 ada printer. Printer berfungsi untuk mencetak data seperti tulisan. Yang ke-11 ada RAM atau modul memori. Fungsi RAM adalah sebagai perangkat yang menyimpan proses kinerja komputer untuk sementara sehingga membuat akses data yang sama lebih cepat. Yang ke-12 ada power supply. Power supply berfungsi sebagai penghantar arus listrik. Yang ke-13 ada kabel data. Kabel data berfungsi untuk mengirim data atau menerima data komputer. Yang ke-14 ada kabel VGA. Fungsi kabel VGA untuk menampilkan output atau hasil pengolahan data komputer. Yang ke-15 fan atau kipas. Fungsi fan adalah sebagai pendingin perangkat komputer seperti prosesor, hard disk. Yang ke-16 ada LAN card. Fungsi LAN card untuk mengembangkan antara komputer satu dengan yang lainnya dalam jaringan LAN. Yang ke-17 ada motherboard. Fungsi motherboard atau papan sirkuit utama tempat macam-macam komponen elektronik yang saling terhubung yang dimiliki chip BIOS atau jalur-jalur. Yang ke-18 ada prosesor. Fungsi prosesor untuk merespon dan mengolah segala instruksi yang menghidupkan komputer. Yang ke-19 ada headset. Fungsi headset untuk mendengarkan suara dan berbicara dengan perangkat komunikasi atau komputer. Yang ke-20 ada mikrofon. Fungsi mikrofon adalah menangkap gelombang suara dan mengubahnya menjadi arus listrik. Yang ke-21 CD-ROM. Fungsi CD-ROM sebagai tempat untuk proses burning. Yang ke-22 ada CD atau DVD. Fungsi CD atau DVD untuk menyimpan data. Yang ke-23 ada flash disk. Fungsi flash disk untuk menyimpan data-data. Yang ke-24 ada webcam. Fungsi webcam sebagai alat bantu pada komputer, misalnya untuk melihat gambar orang yang diajak setting. Yang ke-25 ada joystick. Fungsi joystick sebagai alat bantu untuk memainkan permainan atau game.
Yang ke-26 ada video adapter atau GPU. Fungsi video adapter sebagai penghubung peralatan proses data dengan peralatan output berupa layar monitor. Yang ke-27 ada sound card. Fungsi sound card sebagai penghubung output audio ke speaker, penghubung input suara ke komputer melalui mikrofon. Yang ke-28 ada UPS. Fungsi UPS untuk menyimpan atau menyediakan arus listrik tambahan. Yang ke-29 ada barcode. Fungsi barcode untuk membaca kode yang berbentuk kotak atau garis lalu diterjemahkan dalam bentuk angka-angka.